Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue cuy, Rizwan Nurjaman di channel gue RZWN Nurjaman. Nah, kali ini depan gue udah ada satu unit nih, CBR Thailand atau CBR 150R yang versi Thailand atau CBU. Nih, nah di video kali ini gue bakalan sedikit ulas tentang motor ini coy, tentang apa aja yang nempel di motor ini yang udah dimodif, dan mungkin kalian bisa lihat perbedaan yang paling mencolok itu ada di peleknya coy. Nah, nanti bakalan gue jelasin sedikit tentang penempelan atau pengaplikasian velg si facelift ini di CBU ini coy, di CBR Thailand ini. Oke, dari bagian stang nih, ini motor belum udah lumayan banyak upgrade nya sih. Dari mungkin stang ini masih orisinil ya, nih bisa lihat masih ori. Terus stangnya triple clamp juga masih ori, masih bawahnya. Nah, lanjut ke nih gas, dia udah pakai gas spontan. Tapi di sini dia pakai gas spontan yang 2 kabel. Padahal kan kalau CBU itu 1 kabel nih. Ya mungkin yang satu nggak berfungsi, yang satu berfungsi. Nah, terus untuk ini hand grip dia udah pakai KTC coy. Nih udah pakai handguard juga, tapi nggak tahu ini mereknya apa, tapi ini karbon celup deh kayaknya. Oke. Nah, untuk master rem dia udah pakai RCB nih, RCB yang tipe pertama deh ini kalau nggak salah, yang tabung kotak. RCB coy, ori. Nah, untuk bagian kuplingnya ini juga udah pakai RCB juga coy. RCB yang mungkin pertama deh kalau nggak salah ini. Sama hand grip kirinya juga udah KTC coy. Nah, untuk selang rem gua nggak tahu ini pakai merek apa, aftermarket Wilwood deh kalau nggak salah, tapi ini terlalu kepanjangan coy, makanya berbelit-belit kayak gini. Nah, terus si ownernya ini kreatif banget coy, dia bikin dudukan plat nomor seperti ini nih, yang bisa lihat nih, ini nempel di depan plat nomornya gitu. Nah, terus untuk ke bagian bawah kaliper dia masih tetap pakai yang ori. Oke. Nah, kita lanjut ke bagian belakang. Oke. Nah, untuk bagian belakang dari ini aja lah, footstep dia udah pakai underbone coy. Cuman ini karena udah lama si penahan yang sebelah sini udah lepas nih coy. Sama ini juga udah diganti nih. Nah, terus untuk tabung minyak remnya dia pakai aftermarket juga nih. Nggak tahu ini merek apa, cuman udah beda dari orisinil, bisa dilihat kan. Terus nah ini dia sama ini juga dia kreatif banget coy, dia bikin kayak dudukan buat plat nomor itu, nggak bikin tail TD, dia nggak beli, dia bikin. Dan untuk sen juga dia udah pakai sen aftermarket. Ini kemarin kalau nggak salah kena crash deh, tabrak sama temen, ini lepas. Nah, yang sebelah kiri juga sama nih, dia pakai bun juga, pasang lah pasti kiri kanan. Oke. Nih. Nah, terus yang paling terlihat beda sih dari si motor ini di peleknya coy. Nah, si CBU ini dia udah pakai pelek K45G punyanya si facelift coy. Nih, bisa dilihat kan palang seperti ini punyanya si facelift. Nih, punya dia, tapi yang itu udah ganti pakai pelek OCB. Nah, udah ada kok di channel YouTube saya gimana pemasangannya, buat tutorial pemasangan si pelek OCB itu ke facelift ada. Nah, kayak gini coy tampilannya. Belakang juga sama, udah pasti otomatis. Nah, untuk pemasangannya sendiri sih ini PNP aja sih,
semuanya, nggak banyak perubahan sih. Nah mungkin buat kalian yang mungkin nggak, ini ilmu baru juga buat gue sih, si piringan cakram atau si disc brake-nya si CBU ini ternyata dia PNP buat pelek si K45 ini coy. Gue juga nggak nyangka banget kok bisa gitu, padahal kan kayaknya dilihatnya beda gitu, padahal sama coy. Nih ini buktinya PNP nggak ada perubahan atau apa-apa gitu nih. Nah makanya buat kalian nih, ini sekedar apa sih, saran aja sih. Misalnya kalau kalian punya motor CBU terus piringan cakram udah habis nih, nah kalian pengen ganti, sebenarnya kalau pakai piringan cakram K45A atau K45G orisinil bisa coy, dan untuk harga mungkin lebih murah lah karena lokal. Nah kalau ini gua kemarin sih kalau nggak salah hampir 800.000 deh kalau buat Thailand ini, kalau buatan Thailand yang ori. Nih lihat aja nih PNP coy, nggak ada perubahan atau apa-apa. Nah mungkin yang dirubah tuh di sini. Nah bagian si apa, gearbox, karena sensor speednya si CBU ini kan masih pakai yang apa sih namanya ya, analog. Nah kalau yang facelift kan udah pakai yang digital tuh. Nah di sini mungkin ini lo kalau misalnya mau pasang pelek facelift di CBU ya harus ngakalin ini, enggak ngakalin sih, mungkin bikin bos lah nih dari sini sampai dalam, karena ya si facelift ini kan dia nggak pakai apa, nggak pakai gearbox. Nah kalau si CBU kan masih pakai gearbox. Nah untuk mungkin kayaknya apa sih, center deh nih, lurus coy sama spakbor, bisa dilihat gak nih, nggak harus ngegeser si kaliper agak dalam kayak si facelift itu. Kalau facelift kan mesti digeser agak dalam tuh, ikut geser mesti bikin lagi dudukan. Kalau ini enggak coy, kalau ori nih, karena ya bentukan piringannya lebarnya bulatnya sama kayak si facelift gitu. Kalau si OCB kan beda tuh si bulat piringan cakramnya. Nah kalau mungkin untuk yang belakang ya sama-sama aja sih coy. Nih tuh nggak ada yang dirubah, nggak ada yang diganjel, nggak ada apa, PNP aja udah langsung nih kayak gini tuh, karena mungkin lebarnya sama itu, si rumah bosingnya juga sama lebarnya, karena di sini nggak ada yang dirubah coy, itu pas banget tuh. Nah dia pakai ukuran ban 130 orsinil lah, pakai pilot street coy. Nih pilot street tapi yang biasa deh kayaknya. Nah buat kalian yang mungkin pengen pasang pelek si facelift di CBU, hanya gampang banget coy. Ya cuman mungkin nanti ya lu PR lu paling bikin si speed sensornya supaya jalan ini, karena kalau misalnya pakai pelek si facelift ini kan emang nggak ada gearboxnya, jadi nggak bisa dipasang tuh si gearboxnya, otomatis speedo nggak jalan kan. Nah mungkin gua pernah lihat sih ada yang pasang sensor speed pakai magnet di piringan cakram, tapi nggak tahu tuh kayak gimana mekanismenya. Mungkin bisa cari di YouTube yang lain buat ngakalin itunya sih. Oke, nah mungkin segitu aja lah ulasan si CBU ini, gak usah panjang-panjang karena ya emang simple sih modifnya juga. Oke, gua Rizwan Nurjaman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.